Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Pak Fajar pun selalu dalam keadaan alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini Pak Fajar bisa kembali menyapa teman-teman dalam pelajaran yang tidak kalah penting dan seru, yaitu pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tapi materinya tentang apa ya? Apakah ada yang sudah bisa menebak? Kalau ada yang sudah bisa menebak, Masya Allah, Pak Fajar ucapkan barakallah. Nah teman-teman, materi hari ini Pak Fajar akan sampaikan setelah teman-teman ikut bermain dengan Pak Fajar. Sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Fajar akan menyampaikan kesepakatan yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama yaitu fokus. Teman-teman harus fokus dan menyimak pembelajaran video dari Pak Fajar. Yang kedua, teman-teman harus tetap bersyukur karena teman-teman tetap bisa mengikuti pembelajaran hari ini walaupun keadaan kita yang masih belum bisa tatap muka di sekolah. Yang ketiga, teman-teman abaikan kegiatan yang mengganggu konsentrasi teman-teman ya. Baiklah, kita langsung saja ke permainan yang Pak Fajar janjikan tadi. Langsung saja kita menuju ke asisten Pak Fajar, yaitu Pak Fajri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Pak Fajri. Pak Fajri adalah asistennya dari Pak Fajar. Nah teman-teman, Pak Fajri akan menemani teman-teman bermain hari ini. Nah permainannya adalah teman-teman akan menyusun huruf menjadi kata yang menunjukkan bagian-bagian tubuh yang teman-teman miliki saat ini. Nah, di sebelah kanan Pak Fajar ini sudah sangat banyak huruf-huruf yang terdapat dalam sebuah kotak. Jadi, silakan perhatikan dan temukan apa yang teman-teman temui. Wah, banyak sekali ya kata-katanya teman-teman. Apakah teman-teman bisa melihat kata yang pertama? Barakallah teman-teman yang sudah temukan. Nih yang pertama yaitu pipi. Nah, selanjutnya bagian tubuh yang kedua apakah yang sudah ditemukan? Barakallah, teman-teman sudah menemukan yang kedua itu adalah kepala. Nah, selanjutnya yang terakhir apakah teman-teman sudah temukan? Masya Allah, teman-teman sangat hebat ya. Yang ketiga adalah dagu. Masya Allah, teman-teman sudah mengikuti permainan dengan baik nih dengan Pak Fajri. Nah, permainan kita sudah selesai. Selanjutnya, mari kita kembali ke materi pembelajaran hari ini. Pak Fajri akan arahkan teman-teman kembali ke Pak Fajar ya. Silakan Pak Fajar. Bagaimana teman-teman dengan permainannya? Seru nggak? Nah, tadi ada bagian tubuh yang teman-teman temui tadi ada 3 ya, yaitu kepala, dagu, dan pipi. Nah, itu adalah bagian tubuh yang diperbolehkan untuk disentuh, namun tetap memperhatikan adab kesopanannya. Nah, adab kesopanan ini akan Pak Fajar disampaikan di akhir sebelum pembelajaran selesai. Baik, langsung saja Pak Fajar akan jelaskan lebih dalam tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Dengan umur teman-teman yang sudah cukup untuk tahu tentang bagian apa saja yang tidak boleh disentuh, Pak Fajar akan lebih jelaskan lagi ya. Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh itu pastinya teman-teman pasti tidak paham kalau hanya Pak Fajar yang berbicara. Nah, Pak Fajar akan pandu kembali teman-teman ke asisten Pak Fajar, yaitu Pak Fajri. Pak Fajri akan lebih lengkap menginformasikan kepada teman-teman bagian tubuh apa saja yang tidak boleh disentuh dan mengapa teman-teman bagian tubuh tersebut tidak boleh disentuh oleh orang lain. Oke, langsung saja menuju ke Pak Fajri.
Jeng jeng, ketemu lagi nih dengan Pak Fajri ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah tahu kan Pak Fajri ini adalah asistennya Pak Fajar. Baik teman-teman, hari ini Pak Fajar datang lagi ya kepada teman-teman ya. Hari ini Pak Fajar akan menjelaskan tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh ya. Nah, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh itu ada beberapa dan Pak Fajar akan jelaskan satu persatu ya. Pastinya teman-teman penasaran kan bagian tubuh apa saja ya yang tidak boleh disentuh. Baik, Pak Fajri akan jelaskan satu persatu. Kita mulai di bagian terdepan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di bagian depan itu yang tidak boleh disentuh adalah yang pertama adalah mulut. Yang kedua adalah dada. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah alat kelamin. Baik, kita berpindah ke tubuh bagian belakang. Nah, teman-teman sudah bisa melihat nggak? Apa saja sih bagian tubuh yang tidak boleh disentuh? Nah, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh itu hanya satu ya teman-teman. Namanya adalah bagian belakang. Nah, bagian belakang ini sudah Pak Fajar tandai. Ada gambar persegi warna merah. Oke teman-teman, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh tersebut sangat tidak boleh disentuh orang lain ya. Yang boleh disentuh hanya ayah dan bunda. Oke, karena bagian tersebut sangat tidak baik kalau disentuh oleh orang lain ya teman-teman. Kalau ada yang menyentuh bagian tubuh yang tidak boleh disentuh selain ayah dan bunda, teman-teman boleh katakan tidak dan segera melaporkan hal tersebut kepada ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya dalam sesi penutup untuk pembelajaran hari ini teman-teman. Pak Fajar akan sedikit jelaskan tentang batasan aurat perempuan dan laki-laki. Jadi ada beberapa jika kita menjaga tubuh agar tidak disentuh orang lain, berarti harus ada pentingnya itu untuk menutup aurat. Nah, menutup aurat itu ada untuk perempuan dan laki-laki dan itu juga ada batasannya teman-teman. Dan Pak Fajar akan jelaskan untuk batasan aurat perempuan dan laki-laki agar selalu teman-teman tutup dengan pakaian itu. Teman-teman sudah siap? Baik, kita mulai ya. Nah, sedikit penjelasan adalah aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi oleh pakaian dan tidak boleh diperlihatkan oleh orang lain. Dan ada sebuah hadis teman-teman, inna nuhina an nuro auratana. Artinya adalah sesungguhnya kami dilarang untuk memperlihatkan aurat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ini ada perintah untuk menutup aurat kita ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah, nah batasan aurat laki-laki itu ada batasan aurat laki-laki adalah dari pusar hingga lutut. Jadi teman-teman, teman-teman itu kalau untuk menutup pusar itu berarti menggunakan pakaian. Nah, dan untuk menutup lutut aurat teman-teman itu harus memakai celana yang menutupi hingga lutut. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah batasan aurat perempuan. Nah, teman-teman bisa terlihat ya dari gambar gambar tersebut, anak tersebut itu menggunakan pakaian yang hampir semuanya tertutup. Contohnya menggunakan jilbab yang menutup dada, menggunakan kaos kaki, dan hanya wajahnya dan kedua telapak tangannya teman-teman yang masih tidak tertutup oleh kain atau bajunya. Jadi seperti ini teman-teman. Batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, teman-teman, itulah untuk batasan aurat perempuan dan laki-laki. Nah, teman-teman, apa yang tadi Pak Fajar janjikan itu adalah ada sisi kesopanannya ya. Sisi kesopanannya menyentuh bagian yang boleh seperti itu. Untuk menyentuh bagian yang boleh itu tadi hanya ada kepala dan bahu seperti itu. Jadi Pak Fajar akan jelaskan sisi kesopanannya apa ya. Nah, ini Pak Fajar akan jelaskan sebelum pelajaran hari ini kita tutup. Nah, teman-teman sudah siap? Baik, kita mulai ya. Nah,
kesimpulannya adalah dari sisi kesopanan adalah Bapak Ibu guru boleh menyentuh tubuh teman-teman, yaitu kepala dan bahu ya tadi. Nah, tetapi dengan memperhatikan etika kesopanan pada teman-teman agar teman-teman selalu nyaman saat di sekolah. Jadi seperti ini teman-teman. Bapak Ibu guru boleh menyentuh kepala dan bahu itu pada saat teman-teman seperti menegur atau menyapa teman-teman dan hanya sebatas bahu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu guru juga boleh menyentuh kepala. Menyentuh kepala ini tidak langsung dipegang seperti itu ya, teman-teman, tapi hanya menyentuh itu adalah dalam bentuk rasa bangga karena teman-teman sudah menyelesaikan sesuatu kegiatan dengan sangat baik seperti itu. Nah, jadi teman-teman, sisi kesopanan ini harus selalu Bapak Ibu guru terapkan di sekolah agar teman-teman selalu nyaman di sekolah seperti itu. Nah, teman-teman, kita kembali dari sisi kesehatan ya. Nah, sisi kesehatan ini Pak Fajar ambil dari satu bagian tubuh yang tidak boleh disentuh ya. Dari contohnya yaitu mulut. Nah, teman-teman, tadi kenapa sih mulut nggak boleh disentuh oleh orang lain? Nah, ini adalah ada sisi kesehatannya nih teman-teman. Nah, tidak diperbolehkan menyentuh mulut dengan tangan yang sedang kotor karena banyak mengandung kuman yang biasanya dihasilkan dan memegang permukaan yang kotor. Gitu. Nah, terakhir adalah kesimpulannya adalah dari sisi agama. Nah, teman-teman, ayah, bunda, ataupun kakak merupakan orang terdekat yang diperbolehkan menyentuh tubuh teman-teman. Nah, menyentuh tubuh teman-teman ini adalah diperbolehkan, tapi dengan syarat teman-teman harus selalu membatasi apa yang teman-teman tidak perbolehkan. Contoh ya, kepada kakak tidak boleh untuk menyentuh bagian yang tidak boleh tadi. Nah, teman-teman harus selalu membatasi. Baik, teman-teman, itu saja penjelasan penutup dari Pak Fajar. Pak Fajar harap teman-teman selalu mengingat apa yang Pak Fajar sampaikan. Baik, teman-teman, kita langsung saja untuk sesi penutup yang akan disampaikan langsung oleh Pak Fajar sendiri. Oke, teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Fajar seputar batasan aurat dan kesimpulannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah kepada teman-teman yang sudah mengikuti penjelasan dari Pak Fajri. Nah, Pak Fajri dan Pak Fajar pun harap teman-teman bisa memahami hal ini dimanapun, kapanpun. Dan jangan lupa pula teman-teman selalu berdoa ya, semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja penjelasan dari Pak Fajar hari ini ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman kerjakan penugasan yang sudah Pak Fajar siapkan di Google Classroom. Jangan lupa teman-teman kalau merasa kesulitan boleh minta bantuannya kepada ayah dan bunda untuk mengecek penugasannya di Google Classroom. Paham tuh? Mohon maaf jika ada penyampaian dari Pak Fajar masih ada yang kurang. Baik, itu saja ya dari Pak Fajar. Pak Fajar akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.